Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan tentang tema-tema yang masih erat kaitannya dengan bidang edukasi maupun dunia bisnis. Pada kesempatan kali ini, topik yang akan kita jadikan bahan telaah yaitu tentang kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal itu merupakan suatu konsep pengelolaan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga pemasukan dan juga pengeluaran negara agar tetap stabil, sehingga perekonomian negara pun akan dapat mengalami pertumbuhan. Nah, kebijakan fiskal ini merupakan salah satu kebijakan yang diambil oleh pemerintah dengan maksud ataupun tujuan yang diantaranya yang pertama yaitu bahwa kebijakan fiskal ditujukan untuk menjaga dan juga mengembangkan perekonomian. Dengan diterapkannya kebijakan fiskal ini, maka diharapkan akan mampu mempengaruhi seluruh sektor ekonomi dan juga memperbaiki berbagai persoalan ekonomi yang ada di dalamnya. Misalnya dari sektor korporat, kemudian dari sektor perbankan, kemudian juga sampai pada sektor usaha mikro maupun kecil. Kemudian selain untuk menjaga dan mengembangkan perekonomian tadi, kebijakan fiskal juga ditujukan untuk mendorong investasi. Dalam hal ini, kebijakan fiskal ini ditujukan guna menciptakan iklim berusaha yang jauh lebih baik bagi para investor, sehingga negara akan dapat memperoleh pendapatan yang lebih banyak, utamanya dari sektor pajak usaha. Kemudian tujuan yang ketiga dari adanya kebijakan fiskal yaitu dalam rangka meningkatkan mutu dari sumber daya manusia. Ketika kualitas ataupun mutu sumber daya manusia meningkat, maka besar harapannya sumber daya manusia yang ada itu akan memiliki kapabilitas yang tinggi untuk bersaing di dalam dunia kerja. Tidak hanya dalam level nasional, akan tetapi juga akan mampu bersaing dalam pasar kerja di level internasional. Sehingga tentunya
Ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian tujuan yang keempat, yaitu bahwa dengan kebijakan fiskal ini diharapkan akan menjaga stabilitas harga berbagai komoditas. Kita tahu bersama bahwa harga-harga komoditas itu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Mulai dari faktor yang sifatnya positif, seperti misalnya terjadinya peningkatan demand, sampai pada faktor-faktor yang berkonotasi negatif, seperti terjadinya praktek-praktek monopoli, atau bisa juga munculnya aksi-aksi penimbunan berbagai jenis komoditas. Dan salah satu tujuan diterapkannya kebijakan fiskal ini, yaitu dalam rangka menjaga harga-harga komoditas itu agar tetap dalam jangkauan masyarakat, dan juga untuk menghindari terjadinya fluktuasi harga-harga komoditas yang disebabkan oleh para pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, kalau kita menelaah lebih dalam lagi tentang kebijakan fiskal ini, maka patut kiranya bagi kita untuk mengenal berbagai jenis kebijakan fiskal yang bisa diambil oleh pemerintah. Yang pertama adalah kebijakan fiskal kalau ditinjau dari aspek teoritis. Dari aspek teoritis ini, setidaknya ada 3 jenis kebijakan fiskal yang bisa diambil oleh pemerintah. Yang pertama yaitu kebijakan fiskal fungsional. Kebijakan fiskal fungsional ini merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah guna meningkatkan kualitas perekonomian secara makro, di mana kebijakan ini implikasinya baru akan dapat dilihat ataupun dirasakan dalam rentang waktu yang cukup panjang. Misalnya, adanya kebijakan untuk memberikan beasiswa, atau ada kebijakan untuk memberikan bantuan pendanaan bagi startup dan sebagainya. Ini adalah kebijakan fiskal fungsional. Kemudian yang kedua yaitu kebijakan fiskal terencana. Kebijakan fiskal terencana ini memiliki fungsi
untuk menghadapi berbagai persoalan tertentu. Misalnya saja, kita baru saja melewati apa yang menjadi tragedi nasional bahkan internasional, yaitu munculnya pandemi COVID. Atau beberapa puluh tahun yang lalu muncul apa yang disebut dengan krisis ekonomi. Nah, dalam kaitannya dengan itu tadi, maka pemerintah dalam kaitannya dengan kebijakan fiskal ini dapat mengambil langkah dengan mengalokasikan anggaran negara untuk difokuskan pada sektor-sektor yang berkaitan dengan kesehatan. Termasuk di dalamnya adalah kebijakan untuk dilakukannya relaksasi atas pajak usaha. Lantas, jenis kebijakan fiskal yang ketiga, selain tadi ada kebijakan fiskal fungsional dan kebijakan fiskal terencana, ada pula kebijakan fiskal yang disebut dengan kebijakan fiskal insidental. Kebijakan fiskal insidental ini merupakan suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah berupa penetapan keputusan ataupun aturan guna melindungi stabilitas ekonomi sektor non-pemerintah. Misalnya saja, pemerintah untuk jenis-jenis komoditas tertentu menetapkan apa yang disebut dengan harga eceran tertinggi, atau lebih familiar dengan istilah HET. Nah, ini termasuk langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dalam kaitannya pengambilan kebijakan fiskal insidental. Itu tadi, baik kebijakan fiskal fungsional, terencana maupun insidental, manakala kita mengklasifikasikan jenis kebijakan fiskal ini, kalau kita meninjaunya dari aspek teoritis. Selain dari aspek teoritis, ada juga jenis-jenis kebijakan fiskal ini, manakala kita meninjaunya dari aspek penerapannya. Kalau dari aspek penerapannya, ada yang disebut dengan kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan fiskal ekspansif ini adalah suatu kebijakan fiskal yang diambil oleh pemerintah manakala perekonomian sedang melemah. Apa yang diambil oleh pemerintah? Salah satu yang bisa diambil yaitu kebijakan untuk menaikkan anggaran belanja serta menurunkan atau bahkan meniadakan pajak bagi sektor-sektor tertentu. Kebijakan fiskal ekspansif ini memiliki fungsi untuk meningkatkan daya beli masyarakat terhadap berbagai komoditas, sehingga perusahaan akan tetap dapat
melanjutkan proses produksinya tanpa harus terjadi apa yang disebut dengan tindakan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Ini adalah kebijakan fiskal ekspansif. Dan selain kebijakan fiskal ekspansif, dari aspek penerapannya, ada pula yang disebut dengan kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan fiskal kontraktif ini sering dilakukan, sering diambil oleh pemerintah untuk menurunkan belanja pemerintah dan juga diiringi dengan menaikkan pajak. Kebijakan fiskal kontraktif ini berfungsi untuk salah satunya, yaitu untuk mencegah inflasi yang terlalu tinggi. Itu tadi beberapa jenis kebijakan fiskal dari aspek teoritis dan juga dari aspek penerapannya. Nah, mungkin di antara kita ada yang bertanya tentang instrumen-instrumen apa yang ada di dalam kebijakan fiskal ini. Instrumen yang pertama yaitu adalah pajak. Demi mencapai tujuan kebijakan fiskal, dalam hal ini pemerintah dapat memanipulasi pajak dalam berbagai bentuk. Bisa dalam bentuk pengurangan, bisa berbentuk penambahan, atau bisa berbentuk penundaan, bahkan sampai pada bentuk-bentuk peniadaan pajak, tentunya untuk hal-hal tertentu. Ini instrumen pertama, pajak. Kemudian yang kedua, instrumennya yaitu alokasi anggaran. Agar tujuan kebijakan fiskal di dalam satu periode tertentu itu berhasil, maka pemerintah dalam hal ini memiliki kewenangan untuk memindahkan alokasi anggaran dari satu sektor ke sektor-sektor yang lain. Misalnya saja, pada masa pandemi kemarin, pemerintah lebih memprioritaskan anggaran untuk hal-hal yang bertujuan untuk mengatasi pandemi. Yang salah satu dari aktivitas alokasi anggaran ini adalah perbaikan berbagai fasilitas kesehatan. Ini adalah alokasi anggaran. Kemudian yang ketiga yaitu instrumen pengeluaran belanja. Pengeluaran belanja ini dapat dikurangi atau sebaliknya dapat ditambah oleh pemerintah, tentunya menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Apabila neraca pembayaran negara mengalami defisit, maka dalam hal ini pemerintah dapat mengurangi pengeluaran belanjanya untuk sektor-sektor tertentu. Dan instrumen yang keempat dari kebijakan fiskal adalah obligasi publik. Obligasi publik ini
sangat berbeda dengan utang luar negeri. Obligasi publik ini memiliki kupon rate atau yang namanya bonus komisi. Manakala pemerintah mengembalikan pinjamannya tadi ke masyarakat. Demikian pembahasan yang amat singkat kita kali ini tentang kebijakan fiskal. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semua, dan kita akan meneruskannya dengan membahas berbagai tema yang masih erat kaitannya dengan dunia edukasi maupun bisnis pada sesi-sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini, silakan klik di layar Anda untuk like, komen, subscribe, dan tentu saja jangan lupa share.